Baik, kembali lagi di Ruang Sehat, ruang informasi seputar kesehatan. Di segmen kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Dr. Susi Wulansari. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kita ini membahas tentang sinar UV ya, Dokter. Jadi di segmen sebelumnya pemirsa kita sudah membahas tentang heat wave, dampak dari cuaca panas ekstrim di dunia. Tapi BMKG sudah memastikan bahwa panas yang ada di Indonesia ini bukan heat wave. Meskipun demikian, baik cuaca panas dan cuaca dingin memiliki dampak buruk bagi kesehatan jika kita tidak waspada. Apa saja sih masalah kesehatan yang mengintai di cuaca panas Indonesia sekarang ini dan bagaimana menjaga kesehatan kulit dari sinar UV? Sudah hadir di studio kita, tadi sudah kita perkenalkan Dr. Susi Wulansari. Nah, Dok, kita langsung saja ini. Kita hari ini sekarang mengalami yang namanya cuaca panas ekstrim di Indonesia, begitu Dok ya. Lalu apa Dok ini masalah kesehatan yang muncul akibat cuaca panas ekstrim saat ini, Dok? Baik, berbicara tentang cuaca panas berarti kita membahas tentang matahari ya. Sinar matahari ini dia merupakan sumber utama penghasil sinar ultraviolet atau sinar UV, yang mana sinar ultraviolet ini pada dasarnya memang dibutuhkan oleh tubuh karena mengandung vitamin D yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan tulang dan juga gigi, serta membantu penyerapan kalsium dan juga fosfor di dalam tubuh. Akan tetapi kalau jumlahnya ini berlebih, artinya kita terpapar sinar matahari ini lebih banyak, itu akan menimbulkan bahaya-bahaya atau masalah-masalah kesehatan, dampak buruk dari sinar ultraviolet. Nah, salah satunya ada yang namanya dehidrasi. Dehidrasi atau kurangnya cairan dalam tubuh. Jadi pada kondisi normal sebetulnya nih, kita terpapar sinar matahari atau panas, itu tubuh akan otomatis mengeluarkan yang namanya keringat. Jadi sebagai pertahanan atau untuk mendinginkan diri. Jadi otomatis tuh keluar keringat. Tapi kalau paparan sinar mataharinya tuh terlalu banyak, keringatnya yang keluar pun terlalu banyak. Jadi yang keluar banyak, yang masuknya sedikit, akhirnya menimbulkan dehidrasi. Nah, kalau sudah dehidrasi biasanya akan timbul tuh. Jadi si dehidrasi ini penyebab faktor utama atau penyebab utama dari penyakit-penyakit di cuaca panas. Kalau sudah timbul dehidrasi biasanya ada muncul yang namanya gejala-gejala exhaust atau gejala-gejala kelelahan, seperti ada sakit kepala, kemudian bisa juga sakit perut, mual, muntah, ada juga yang bisa pingsan, bisa juga demam. Biasanya demamnya bisa sampai 38 derajat Celcius gitu. Nah, selain itu juga bisa menimbulkan kerusakan pada mata. Jadi paparan sinar matahari yang terlalu berlebih juga bisa menimbulkan kerusakan mata. Nanti mata tuh bisa menyebabkan gangguan pada penglihatan warna. Kemudian kabur, bisa juga menimbulkan buta warna atau buta mata permanen gitu. Jadi banyak sekali dampak negatif dari sinar UV. Kemudian selanjutnya ada yang paling umum tentunya ya adalah kulit terbakar, sunburn. Nah, sunburn ini dia kalau seseorang terpapar sinar ultraviolet dalam waktu banyak kan bisa menimbulkan tuh yang namanya kemerahan, kemudian juga kulitnya mengelupas, bisa menyebabkan pembengkakan kulit, bahkan bisa juga menyebabkan yang namanya kanker kulit juga bisa dari kanker kulit dong ya. Yang lebih parahnya lagi si sinar ultraviolet ini dia bisa menyebabkan kegawat daruratan, penyakit yang gawat darurat yaitu kita sebut dengan heat stroke. Heat stroke, bukan stroke ya, heat stroke. Itu seperti apa itu? Heat stroke kita sebut dengan sengatan panas. Jadi sengatan panas ini kondisi di mana tubuh sudah tidak dapat lagi mengontrol suhu tubuh. Tadi kan normalnya tubuh itu secara otomatis bisa nih mengontrol suhu tubuh dengan mengeluarkan keringat, mendinginkan tubuh. Nah, pada saat kondisi-kondisi heat stroke ini, si tubuh sudah tidak dapat lagi mengontrol suhu tubuh. Akhirnya si tubuh itu melonjak atau meningkat secara tinggi dan cepat, bisa sampai 40 sampai 41 derajat Celcius. Nah, si heat stroke ini dia juga bisa mengganggu sistem susunan saraf pusat. Jadi dia bisa menyebabkan sakit kepala, tentu ya, gelisah, bisa juga menyebabkan kejang-kejang, bahkan kalau tidak ditangani secara benar atau secepat bisa menimbulkan kematian dari heat stroke ini. Itu sudah dampak yang paling buruk atau yang paling berbahaya dari cuaca panas.
gitu. Oke, baik. Bisa menyebabkan kematian. Tadi disebutkan oleh dokter tadi bahwasanya ada sebenarnya manfaat daripada sinar UV tadi ya, Iya. seperti ada kandungan vitamin D katanya yang Betul. bisa menguatkan tulang, gigi dan sebagainya. Tapi kalau dari cuaca saat ini dok, yang bisa kita katakan ekstrim saat ini, apakah masih ada manfaatnya dok? Tentunya masih bisa kita mendapatkan manfaat dari sinar ultraviolet ini. Tapi mungkin kita perlu diingat di waktu-waktu yang memang baik, yang memang aman. Biasanya di waktu yang aman itu dari paparan sinar UV itu di jam-jam 7 sampai jam 9 pagi. Nah, itu intensitas dari ultraviolet itu juga sedikit. Jadi kita masih bisa dapat tuh manfaat dari si sinar ultraviolet. Kemudian di sore hari bisa, walaupun cuaca sudah masuk ekstrim tapi masih bisa mendapatkan manfaat. Tapi mungkin jumlahnya atau paparannya terhadap sinar matahari itu harus Tidak terlalu berlebih, lama. tidak terlalu lama. Kemudian di waktu-waktu yang memang aman. Gitu. Jadi diperhatikan lagi ada waktu-waktu tertentu begitu dok ya. Oke, baik. Lalu kalau untuk anjuran ini dok, bagaimana anjuran melindungi kulit yang benar dari sinar UV? Oke. Atau misalkan itu baik misalkan kita pada saat di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Dalam ruangan. Baik, ada beberapa cara ya untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Salah satunya dengan menggunakan tabir surya atau sunscreen secara rutin, baik di dalam maupun di luar ruangan. Jadi sunscreen ini tidak hanya dipakai pada saat kita mau keluar aja nih. Justru di dalam juga kita perlu, karena sinar ultraviolet ini dia ada tipenya yang bisa menembus ini kaca-kaca jendela, kemudian ada apa namanya tuh ke jendela mobil, kemudian sela-sela rumah tuh ya. Nah, dia bisa masuk. Jadi kan ada tuh sinar paparan di rumah juga. Nah, itu harus juga kita pakai sunscreen dalam rumah secara rutin tentunya ya. Kalau yang beraktivitas di luar mungkin bisa diperhatikan lagi agar di retouch atau di reapply ya 2-3 jam. Kemudian selain dari tabir surya juga kita bisa menggunakan pakaian-pakaian yang berlengan panjang, mungkin tangan panjang, terus celana panjang, dan Ini harus menutupi begitu. Iya, terus tidak ketat dan juga tidak berwarna gelap. Hindari yang warna-warnanya gelap, karena warna gelap itu dia bisa menyerap sinar UV gitu. Jadi kalau bisa, kalaupun mau keluar berpakaiannya panjang, tapi yang berbahannya itu bisa menyerap keringat, tidak terlalu ketat. Mungkin bisa pakai yang berbahan katun atau berbahan rayon gitu, dan hindari warna-warna yang gelap. Oke. Nah, jadi tadi di dalam ruangan pun kata dokter harus menggunakan tabir surya begitu Betul. ya. Karena meskipun di dalam ruangan begitu ada celah-celah Ada kemungkinan ya yang untuk sinar matahari masuk. sinar matahari gitu. bisa masuk. Tapi kalau untuk di ruangan yang benar-benar kedap dok, lalu di AC-in begitu, tetap juga ya? Tetap, karena selain dari sinar ultraviolet, bahaya yang bisa timbul dari kulit itu juga ada, salah satunya dari lampu. Dari lampu rumah, karena panasnya itu biasanya bisa menyebabkan tuh, kalau terlalu panas juga kan bisa menyebabkan atau ada dampaknya terhadap kulit. Terus kompor kalau lagi memasak, itu bisa juga. Ibu-ibu ini biasanya. Jadi harus mungkin sebelum masak ya harus pakai sunscreen dulu 30 menit sebelum gitu, biar bahaya dari panasnya itu tidak sampai berdampak terhadap kulit kita. Nah, oke, baik. Nah, ini kita dari tadi kan dok ini berbicara tentang sinar UV. Lalu ada juga yang bilang UVA, UVB. Sebenarnya UVA, UVB, UV itu apa sih perbedaan ini dari itu semua dok? Tadi yang saya bilang sinar matahari itu dia merupakan sumber utama dari sinar ultraviolet. Nah, sinar matahari ini sebetulnya dia terbagi menjadi dua nih. Yang turun ke bumi itu ada dua jenis. Ada ultraviolet dan juga ada infrared atau inframerah. Nah, untuk ultraviolet sendiri ini terbagi menjadi 3 tipe. Ada tipe C, tipe A dan juga tipe B. Untuk tipe C sendiri ini tipe ultraviolet yang paling berbahaya sebetulnya. Untungnya tidak sampai turun ke bumi, jadi dia disaring oleh atmosfer bumi atau dihalang sama ozon gitu ya. Jadi tidak sampai turun ke bumi. Si tipe C tadi. Tipe C. Nah, yang turun ke bumi itu ada yang tipe B dan juga tipe A. Nah, itu yang berbahaya tuh juga ke ke kulit kita.
Bedanya UPA dan UPB, kalau tipe UPA ini dia dari panjang gelombangnya itu dia memiliki gelombang yang panjang. Jadi si tipe A ini bisa nembus ke lapisan kulit yang paling dalam atau dermis. Jadi nantinya bisa merusak DNA kulit kayak kolagen, elastin gitu ya, bisa juga melanin. Nah, itu yang nantinya muncul tanda-tanda penuaan dini, kayak keriput, kemudian hitam-hitam, flek-flek gitu ya, kayak gitu. Terus mungkin kering, nah itu tanda-tanda penuaan dini. Mudahnya seperti nih, UPA berarti ultraviolet penyebab penuaan dini, aging gitu. Nah seperti itu. Aging. Itu berhubungan dengan yang penuaan dini. Nah itu gara-gara si sinar ultraviolet tipe A berarti. Nah kalau untuk tipe B ini dia mempunyai gelombang yang lebih pendek. Jadi dia menembus sampai kulit paling atas nih atau epidermis, nah, tidak sampai ke dalam. Jadi dia biasanya dampak yang ditimbulkannya itu berupa kulit kemerahan, kulit terbakar atau sunburn. Jadi lebih mudahnya juga UPB berarti burn gitu, kayak terbakar. Gitu. Jadi membedakannya seperti itu sih. UPA berarti aging, penuaan dini dampaknya. Kalau yang UPB berarti dia lebih ke sunburn, permasalahan di kulit terbakar. Itu disebabkanlah UPB. Nah kalau untuk panasnya kompor tadi, apalagi kita kan sebagai ibu rumah tangga begitu, harus masak begitu ya. Padahal kita ini misalkan cuma di rumah saja, tapi kenapa sih seperti cepat terlihat tua begitu? Apakah karena si kompor ini dong? Kalau itu sih mungkin efek dari panasnya aja ya, efek dari panasnya dari kompor itu juga kan si api itu kan ada cahayanya tuh. Nah, si cahaya itu bisa memantulkan namanya panas. Nah, itu dia yang berbahaya sebetulnya untuk kulitnya. Gitu. Mungkin juga kalau ibu-ibu yang yang sering masak terus kulitnya keriput, mungkin untuk pemakaian skincare-nya juga tidak rutin gitu. Itu juga bisa menjadi penyebab. Ada juga kok yang dia rajin masak tapi kulitnya bagus-bagus aja, mungkin dia bisa skincare-nya atau perawatan dirinya memang baik juga. Memang ada perawatannya begitu. Nah, lalu perawatan yang seperti apa? Oke, kita akan bahas nanti dok ya, setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Ruang Sehat.